Sit down. There's the briefcase. The briefcase is brown. Hana 2019. Di episode sebelumnya, Hana bersama kawan-kawan agen yang lain telah mendapatkan misi rahasia untuk membunuh seseorang di suatu tempat. Singkat waktu, salah satu dari mereka bernama Cindy sudah berada di Barcelona, Spanyol. Begitupun dengan Clara, dengan berbeda tempat dengan Cindy masih berada di Barcelona, Spanyol. Dia ngontrak di sebuah apartemen mewah untuk bisa mengamati seseorang. Kemudian di sisi lain, Hana yang sedang menjalankan misi rahasia, Stephen Minion langsung datang kepada Hana bahwa mereka telah menjebak untuk menghancurkan seseorang. Sehingga Hana langsung dibawa ke tempat rahasia Stephen Minion, di mana mereka telah mengetahui ternyata mereka adalah teman-temannya Eric Heller. Sehingga pada akhirnya Hana telah diketahui oleh si Jules karena dia telah membelot kepada Ultra X. Kemudian ketika di akhir misi, Jules yang telah mengetahui bahwa Hana telah membelot kepada Ultra X, dia pun telah merencanakan untuk membunuh Hana. Bagaimana kabar Hana sekarang? Kita akan bahas sampai tuntas. Excuse me, Nicola? All right. Never mind what's happening in love, my heart is. Season 2 episode 7. Diawali Clara telah mendapatkan misi untuk datang ke suatu tempat. Dia membawa sebuah brankas untuk menemui seseorang. Ternyata orang tersebut adalah suruhan dari Ultra X untuk menukarnya dengan senjata. Maka mereka pun langsung melakukan pertukaran karena Clara akan membunuh seseorang menjadi jurnalis militer. Kemudian di sisi lain, Hana yang telah mengetahui kebusukan Ultra X, dia yang membawa handphone Minions ketika Minions telah dibunuh di stasiun, membuka file Tacitus yang membahayakan Ultra X bernama Robert Galder bersama anaknya yang sekarang berada di Spanyol bernama Cat Galder, di mana mereka adalah menjadi target pembunuhan. Ternyata John Carmichael telah bekerja sama sudah lama untuk membangun Ultra X ini. Bahkan agen yang ada di Barcelona termasuk Clara telah diketahui bahwa sang ibunya masih hidup, yang sekarang sudah berada di Mesir menjadi dokter gigi. Kemudian saya akan membawa kalian semua ke Barcelona, di mana Robert Galder telah mendapatkan sebuah berita ternyata Nicola telah dibunuh di stasiun menuju Barcelona. Seorang ayah yang sekarang akan melindungi anaknya. Kita akan berfokus kepada sang pengacara militer bernama Robert Galder bersama sang anak tercinta yang akan dilindunginya, dia yang bernama Cat Galder. Namun sangat disayangkan, anak pertama ini mempunyai hati sifat keras kepala dan tidak mau diatur. Don't bullshit me. No, Cat, please. Di sisi lain, Ultra X telah mengetahui keberadaan Robert Galder bersama Hana yang sekarang menjadi penghalang Ultra X, sehingga John Carmichael menyuruh kepada Leo untuk membunuhnya. You take her out. Kemudian kita akan melihat kabar Marissa Wiggler yang berada di ruangan bawah tanah telah dibawa oleh beberapa pasukan untuk dikirim ke suatu tempat. Entah di mana. Mereka mengatakan bahwa Marissa Wiggler akan dieksekusi mati. Mereka pun langsung berangkat. Selang beberapa lama setelah itu, kita akan melihat Sandy, salah satu pembunuh yang dikirim dari Ultra X,
menemui Cat Gardner untuk melakukan identifikasi target dan langsung PDKT sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hati sesama perempuan, sehingga mereka pun langsung curcor bersama. I think he's gonna leave tonight. Namun di luar kampus, kita akan diperlihatkan Clara yang sedang bertemu dengan teman-temannya Cat Gardner. Dia merasa bahwa ada seseorang yang telah mengintainya dari kejauhan, sehingga dengan rasa intelijen dari hatinya, Clara langsung malih ke belakang untuk mengikuti siapa yang telah mengikutinya dari belakang, sehingga langsung saja bertemu di suatu tempat. Ternyata itu adalah Hana yang sekarang sudah berada di Barcelona, Spanyol. Hana langsung mengatakan apakah dia sudah mengetahui bahwa sang ibu yang bernama Samira Mahan, ibunya Clara, masih hidup sekarang berada di sebuah tempat bernama Mesir. Namun Clara sekarang belum percaya kepada Hana apa yang dikatakan oleh dirinya, sehingga Hana langsung menguatkan suatu saat nanti bisa bertemu. I mean it. Leave the city. Your mother's not dead. They lied to you. I'll be in touch. Kemudian kembali lagi kepada Marissa Wiggler yang telah dibawa oleh pasukan khusus Ultra X. Mereka semua dengan persenjataan yang sangat lengkap akan melakukan eksekusi. Namun tiba-tiba saja di perjalanan Marissa langsung diselamatkan. We said we'd get you out. Kembali lagi kepada Hana yang berada di pusat kota Spanyol, Barcelona, mencopet kacamata termasuk beberapa surat dan perangko untuk mengirimkan surat kepada Clara. Kemudian di sisi lain Hana langsung datang ke sebuah universitas di mana Cat Gardner ada di tempat ini, bertanya kepada resepsionis untuk menanyakan di manakah Cat Gardner berada dan nomor berapakah kampus termasuk juga kamar asramanya. Akan tetapi tiba-tiba saja dia melihat Sandy yang sedang ngobrol dengan Cat Gardner, sehingga Hana pun langsung menguntit apa yang mereka bicarakan. Ternyata mereka akan bertemu dengan ayahnya. Singkat waktu di mana Clara telah dihubungi oleh seseorang idamannya karena dia telah dititipkan sebuah surat dari seseorang. Karena penasaran, Clara pun langsung membuka surat tersebut di kamarnya. Dan alangkah tanpa diduga, ternyata surat tersebut berasal dari Hana, mengatakan bahwa Samira El-Oasis atau Samira Mahan, persatuan gigi di seluruh Indonesia dan sekarang berada di Mesir. Olah, di sanalah Hana langsung searching di mbah Google untuk bisa mengetahui siapakah ibu tercinta. Dari mulai alis, mata, hidung, dan wujudnya sama seperti Clara. Dengan begitu, Clara pun langsung memutuskan membuat email baru dengan nama samaran untuk menghubungi ibu tercinta. Dia pun langsung menuliskan sebuah surat dalam email untuk mengetahui kabar ibunya. Dan dia mengatakan bahwa Clara Mahan masih hidup sedang mencari sang ibu tercinta. Feeling better? Di sisi lain, kembali lagi kepada Marissa Wiggler yang telah diselamatkan oleh pasukan khusus. Dia yang bernama Jonah mengatakan bahwa Stephen Minion telah mati. Mereka semua adalah sekutu untuk menjatuhkan Ultra X. Kemudian Jonah langsung mengatakan kepada Marissa bahwa sekarang situasinya sudah sangat gawat sekali. Seseorang yang bernama Robert Gardner yang sudah menjadi incaran Ultra X, dan sekarang yang pasti Hana ada di tempat tersebut untuk melindungi Robert Gardner dan semua berkas yang telah dibawa oleh Robert. Dengan begitu Marissa pun akan terbang ke sana untuk menolong. Selang beberapa lama kemudian, Robert langsung berada di dermaga untuk bertemu dengan putri tercinta, yaitu Cat Gardner, yang sekarang diantar oleh Sandy dengan rencana yang telah disusun oleh mereka untuk bertemu di tempat ini supaya Sandy bisa mengetahui arah mana Robert akan pergi. Kemudian Robert mengatakan kepada Sandy dia ingin berbincang bersama anak berduanya saja dan dengan berat hati mengusir Sandy dari tempat ini. Kemudian Sandy pun mengatakan itu tidak menjadi masalah karena saya pun mempunyai kegiatan yang lain.
Dan seketika Sandy langsung menghubungi Clara untuk datang ke sebuah dermaga, membawa pistol dan harus melakukan eksekusi di sana. Kemudian sang ayah langsung mengatakan kepada anaknya bahwa nyawanya sedang terancam. Kita harus pergi sekarang juga. Tetapi Cat Garter malah membantahnya dan mengusir sang ayah. No way. Cat. No fucking way. Cat. I'm in trouble here. You used me. Catherine. What are you doing here? Dengan kelakuannya Cat Garter, semua rencana pun langsung berantakan yang telah disusun oleh Sandy. Clara langsung datang untuk menemui di mana Robert Garter akan pergi sambil membawa pistol untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja Hana langsung menghalangi Clara bahwa dia adalah satu-satunya aset yang bisa membuka Ultra X di mata dunia. Tetapi Clara langsung menodongkan senjata kepada Hana. Semua yang telah dikatakannya itu pasti bohong. Di mana apa yang telah terjadi, Clara pun menjadi bingung dan sekarang dilema apa yang dilakukan oleh Hana sebagai teman dekatnya. Kemudian Hana pun langsung mengatakan coba saja pasti ada pesan yang masuk untuk melakukan eksekusi hanya untuk mereka saja. Tell me. He just expects me to do it. Singkat waktu, tak terasa di mana sore hari telah tiba. Mereka berdua, Cat Garter bersama Sandy, telah datang ke sebuah klub malam untuk bersenang-senang bersama mereka. Karena Cat Garter yang sekarang sedang frustasi dan melampiaskan seperti anak remaja lainnya, datang ke klub ajaib-ajaib untuk bersenang-senang. Kemudian Sandy yang telah mengetahui ada pesan yang masuk ke dalam handphonenya Cat, dia pun langsung berfokus kepada handphonenya yang sedang disimpan di pantatnya Cat Garter. Dengan seketika Sandy langsung mengambil handphone tersebut untuk mengetahui pesan apa yang telah dibawa oleh ayahnya. Dengan alasan ingin pergi ke toilet, padahal dia ingin membuka pesan dari handphonenya Cat Garter. Hotel Metro Plaza 532, dan sekarang nyawanya telah terancam. Namun yang pasti Hana tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ambassador sustained at Hotel Metro Plaza, room 532. Di sisi lain, kembali lagi kepada Clara yang menunggu balasan email dari ibu tercinta. Namun sangat disayangkan beberapa kali di-refresh, ternyata email tersebut belum saja kunjung dibalas oleh ibunya. Sehingga tiba-tiba saja dia mendapatkan pesan untuk datang ke Hotel Metro Plaza 532 supaya melancarkan misinya membunuh Robert Garter. Excuse me, are you Cat Garter? Who wants to know? Kemudian ketika Sandy lengah, Hana langsung bertemu dengan Cat Garter, mengatakan bahwa dia tidak tahu siapakah Sandy sebenarnya. Dijelaskan bahwa dia adalah agen yang sedang mengincar ayahnya untuk dibunuh, dan itu sangatlah menjengangkan sekali. Jika tidak percaya dia adalah seorang agen yang sedang dikirim, silakan bertanya saja tentang kuliah apa yang dia miliki, termasuk juga apa yang dipelajari dari kuliahnya dan di manakah tempat kuliahnya sebelumnya. Pasti semua yang dikatakannya pasti mengarang, berarti dia telah berbohong. She'll pretend she knows it. Go on, just do it. Where did you go? Dengan seketika, Cat Garter langsung bertanya kepada Sandy tentang apa yang dikatakan oleh Hana. Ternyata semua jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diketahui dari universitas. Oleh karena itu, Cat Garter langsung membuat sebuah alasan untuk pergi ke toilet dan ditunggu sebentar. Namun ini hanyalah alibi saja supaya bisa keluar dari cengkraman Sandy dan kabur. You wait here. Hotel Metro Plaza, ve rapido. Sungguh tanpa diduga, Hana langsung mencari cara untuk mengejar mereka berdua. Melihat ada mobil yang sedang lewat, dia pun mempunyai cara pura-pura tertabrak dan membegal mobil tersebut. Selang beberapa lama setelah itu, kita diperlihatkan Robert Garter yang telah membawa sebuah berkas ancaman dari Ultra X yang sekarang akan direbut oleh mereka, di mana Robert telah menelepon resepsionis untuk datang ke kamarnya dan ingin memberikan sebuah berkas kepada seseorang yang bernama Alba Parades. Singkat waktu, seorang resepsionis pun langsung datang untuk membawa berkas tersebut. Namun dengan seketika, di bawah hotel di mana Clara baru saja sampai di tempat ini,
untuk menjalankan misi pembunuhan dan diberikan sebuah kartu akses oleh seseorang, di mana mereka telah berjaga-jaga di depan hotel dan akan melakukan misi yang sangat rahasia. Clara yang sudah memasuki sebuah ruangan, dia akan bertindak sebagai pelayan kamar untuk membersihkan kamarnya Robert Calder, dan sudah dipersiapkan sebuah peralatan yang akan menjadi sebuah eksekusi. Sebuah pistol yang ada di tempat tersebut diselipkan di bawah handuk. Kemudian tidak lama setelah itu, Hana yang baru saja datang di Hotel Metro Plaza untuk menunggu kedatangan di mana Cat Calder ada di tempat ini. Akan tetapi seluruh pengamanannya sudah ketat. Situasi pun semakin mencekam, di mana Sandy sudah masuk di dalam lift dan Hana mengejarnya menggunakan tangga darurat. Dia pun masih memikirkan di manakah Robert Calder. Tiba-tiba saja Robert yang berada di dalam kamar, ada seseorang yang telah mengetuk pintu yang katanya dari petugas kebersihan, ingin membersihkan toilet dan mengganti handuknya. Tetapi Robert mengatakan dia tidak akan lama akan keluar. Namun tanpa diduga, ternyata Clara yang sudah berdiri di belakang pintu sedang membawa senjata untuk melakukan pembunuhan. Lalu tiba-tiba, Like to be fast. langsung gagal, di mana Cat Calder langsung datang memeluk sang ayah sehingga Clara pun langsung mundur. Kemudian di sisi lain, Hana yang masih berada di tangga darurat, dia menguping pembicaraan dari seseorang tentang Robert Calder dan langsung menghajarnya. What's wrong? Selang beberapa lama kemudian, Robert langsung menjelaskan bahwa kita dalam bahaya dan ada seseorang yang membunuhnya untuk pergi dari tempat ini. Lalu tiba-tiba, Sit down. There's the briefcase. The briefcase is brown. sungguh tanpa diduga, akibat kelakuan anaknya yang keras kepala, sehingga sang ayah pun menjadi korban. Ternyata teman dua kampusnya adalah memang betul seorang agen pembunuh yang dikirim oleh seseorang, memaksa kepada Robert di manakah berkas tersebut. Namun, si Robert pun terus saja mengatakan bahwa berkasnya sudah tidak ada di tangan dirinya. Dengan begitu, mereka pun terus saja menginterogasi untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja Hana langsung datang. Situasi pun semakin mencekam, di mana Sandy dan Robert berada di kamarnya, sedangkan Hana menodongkan senjata kepada Clara. Tanpa basa-basi, Sandy langsung membunuh Robert Calder. Aduh, siapakah birang kerok dari semua ini? Yang pasti anaknya yang keras kepala. Mau bagaimana lagi, nasi yang sudah menjadi rengginang sang ayah sekarang sudah mati. Hana pun langsung terdiam kaku karena melihat Robert Calder seperti ayahnya Eric Heller ketika mati di pangkuannya. Bagaimana rasa sakit itu terjadi setelah dirasakan, pastinya sakit sekali. Namun Hana tetap teguh mengatakan kepada Cat Calder untuk mengikuti protokol supaya bisa selamat. My name is Hannah, and if you want to live, you go now. Sayang sekali episode harus berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Yah, inilah kelakuan anak keras kepala yang tidak mengikuti aturan ayahnya. Sudah tahu bahwa ayahnya seorang tentara militer yang mempunyai dokumen rahasia, malah mengabaikannya, sehingga pada akhirnya telah dibunuh oleh para agen. Bagaimanakah kabar Cat Calder yang sekarang diselamatkan oleh Hana? Dan yang jadi pertanyaan besar, di manakah berkas yang disembunyikan oleh Robert Calder? Ya, pasti kita akan bahas di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subscribe, nyalakan notifikasinya. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, hanya Kadia GC. Terima kasih. Bye-bye.